3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Jindrawati, nomor absen 10. Saya Maisa Jatapadi, nomor absen 13. Saya Muhammad Firdaus, absen 24. Saya Nika Putri Bibinia, nomor absen 9. Kami dari 12 TKJ 2. Kami akan melakukan praktikum yaitu Meremote Proxmox dari putih untuk klien. Meremote Proxmox dari putih untuk klien adalah sebuah cara untuk klien bisa meremote web, yang mana setelah klien membeli sebuah web dari kita atau server, melalui Proxmox tidak mengoperasikan atau menggunakan web yang dibeli tersebut secara langsung melalui server, melainkan mendapatkan user dan password untuk bisa dapat mengakses dan meremote web yang ia beli. Klien bisa mengedit web yang ia beli tanpa masuk ke server sehingga ia tidak bisa membuat web sendiri. Berikut adalah cara meremote Proxmox dari putih untuk klien. Langkah pertama adalah masuk aplikasi VirtualBox, kemudian menyeting mesin virtual yang telah dibuat. Pilih network untuk adapter 1 NAT dan untuk adapter 2 host only. Klik OK, kemudian start. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah login menggunakan root, enter, kemudian memasukkan password yang sesuai dengan yang telah dibuat. Kemudian mengetikkan perintah nano /etc/network/interface, kemudian enter. Hingga muncul tampilan seperti berikut ini. Pada tampilan berikut ini kita tidak perlu menyeting apapun, kita tinggal menekan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian mengetikkan perintah systemctl restart networking, lalu Enter. Tunggu proses restart ini selesai. Setelah proses restart selesai, kita langsung pergi ke browser. Kemudian masuk Proxmox dengan menggunakan user root dengan password yang telah dibuat. Berikut tampilan setelah login Proxmox. Pada tampilan berikut memilih kelompok 1, kemudian klik server Debian, tunggu hingga muncul tampilan berikut, kemudian klik start. Setelah mengklik start, selanjutnya mengklik konsol, kemudian pada tampilan berikut login menggunakan root, password yang sesuai. Kemudian mengetikkan perintah ping google.com. Berikut hasil ketika bisa mengeping google.com. Selanjutnya mengetikkan perintah nano spasi /etc/ssh/sshd terus underscore config, enter. Nah, kemudian muncul tampilan seperti berikut, menghilangkan pagar pada port 22, terus scroll ke bawah. Nah, pada berikut ini menghilangkan tanda pagar, kemudian menghapus prohibited password dengan menggantinya dengan yes, kemudian Ctrl O, Enter, Ctrl X. Mengetikkan perintah berikutnya yaitu systemctl restart ssh.service, enter. Nah, kemudian masuk ke aplikasi putih. Nah, ini tampilan setelah masuk ke aplikasi putih.
Pada tampilan berikut ini mengisi hostname for IP address dengan mengetikkan 192.168 kemudian titik 10 titik 0 untuk port 22 dan memilih SSH oke. Kemudian mengklik yes. Selanjutnya pada tampilan berikut login menggunakan code, kemudian masukkan paspor yang sudah dibuat. Untuk selanjutnya mengetikkan perintah apt install apache, kemudian enter. Tunggu hingga proses install selesai. Dikarenakan proses penginstalan bermasalah, kita langsung masuk ke repositori saja dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Nah, di sini kita tambahkan repositori Amerika. Ya, seperti yang saya ketikkan ini. Kemudian untuk repositori di atas yang saya ketikkan ini, kita hilangkan tanda pagarnya. Kemudian Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian ketikkan apt update. Tunggu proses update selesai. Setelah proses update selesai, kita ketikkan perintah ping google.com. Untuk selanjutnya mengetikkan perintah apt install apache. Tunggu proses penginstalan hingga selesai. Setelah itu mengecek status apache yang diinstal dengan mengetikkan perintah systemctl status apache. Nah, berikut tampilan status apache. Setelah itu masuk ke browser, mengetikkan IP CT yang telah dibuat. Dan hasilnya seperti berikut ini. Kemudian masuk ke putih. Ketikkan nano/var/www/html/index.html. Kemudian enter. Maka tampilannya akan jadi seperti ini, lalu edit seperti langkah berikut. Setelah diedit, kemudian Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk menyimpan. Kemudian refresh, maka nama menjadi Debian kelompok 1 seperti berikut. Kemudian mengedit kembali judul dari website. Berikut adalah cara mengedit judul dari website tersebut. Jika sudah, simpan dengan cara Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian refresh, maka tampilannya seperti berikut. Kemudian ketik apt install fsftpd, kemudian enter. Kemudian ketik systemctl status vsftpd.service. Jika sudah aktif, maka bisa ke step berikutnya. Kemudian ketik add user,
kelompok 1, kemudian enter. Lalu isi sesuai perintah. Setelah itu, ketik Y untuk melanjutkan step berikutnya. Ketik echo kelompok 1 /etc /psftpd.userlist. Kemudian enter. Kemudian ketik nano /etc /psftpd.userlist. Kemudian ini hasilnya. Kemudian simpan dengan cara Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu ketik mkdir -p /home kelompok 1 /ftp. Lalu enter. Kemudian ketik chmod -r 750 /home kelompok 1 /ftp. Kemudian enter. Lalu ketik chon spasi -r spasi kelompok 1.2 kelompok 1 /home kelompok 1 /ptp. Kemudian enter. Kemudian ketik nano /etc /psftpd.com. Lalu hilangkan tanda pagar pada baris write _ enable sama dengan yes dan chroot _ local _ user sama dengan yes. Lalu simpan dengan cara Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu ketik perintah seperti berikut, kemudian enter. Kemudian ketikkan systemctl status psftpd.service. Lalu jika aktif menuju step berikutnya. Kemudian masuk ke WinSCP. Lalu masuk menggunakan IP CT. Lalu isi username dan password yang telah dibuat. Lalu klik login, kemudian yes. Selanjutnya cari folder var. Setelah itu masuk ke var dan masuk ke folder www.html dan selanjutnya hapus sudo.html dengan cara masuk ke putih, lalu isikan perintah seperti berikut. Setelah itu enter dan kita lihat lagi, refresh, selanjutnya akan hilang. Setelah itu kita akan upload HTML yang tadi kita buat dengan menuju folder home, lalu kelompok 1. Setelah itu kita upload HTML yang sudah kita buat ke dalam folder. Selanjutnya kita kopikan HTML tersebut
ke dalam folder var www.html dengan cara kita masuk ke putih. Setelah itu kita masuk ke direktori kelompok 1. Selanjutnya ketikkan perintah seperti berikut, lalu enter dan kita refresh, akan muncul. Selanjutnya kita buka di browser menggunakan IP yang tampilannya akan seperti berikut.